TKI di Malaysia ini mendapatkan rezeki yang tak pernah dia sangka. Sang bos memberikan hadiah mobil kepadanya yang membuatnya sangat terkejut dan gembira. Hadiah spesial itu dia dapatkan karena sang bos menilainya sebagai karyawan yang pekerja keras. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul TKI Indonesia jadi rebutan di Malaysia. Orang Malaysia malah bekerja di negara lain. Oke, satu buah video yang menarik sekali. Seperti apa ulasannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ini. Jangan lupa ya dikunjungi ya Elite Group Indonesia Channel. Tenaga kerja asal Indonesia dulunya adalah yang terbesar di Malaysia. Namun semakin hari, persentase dan jumlahnya semakin berkurang. Selain karena aturan pemerintah Indonesia yang diperketat, juga ditambah menjamurnya pekerja asal Asia Selatan. Walaupun jumlah orang Indonesia termasuk warga asing terbesar di Malaysia, namun levelnya sekarang sudah agak berbeda. Banyak dari orang Indonesia berhasil menjadi bos hingga kerja di perusahaan multinasional Malaysia. Ketidakpuasan, serta kekhawatiran terhadap kondisi Malaysia dengan masuknya orang Asia Selatan, membuat banyak orang Malaysia mencari kembali pekerja asal Indonesia. Yang terkenal memiliki kultur budaya hampir serupa, ketekunan dalam bekerja, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal. Tak ayal, tenaga kerja Indonesia yang kini tersisa di Malaysia, menjadi incaran para bos-bos bumi putra Malaysia. Bahkan, mereka harus berebut untuk mendapatkannya. Sementara orang Malaysia yang memiliki ekonomi lemah, tidak tertarik untuk menjadi pekerja kasar di negaranya, dan lebih memilih menjadi buruh di negara-negara koloni Mat Saleh. Hai semua, okey, hari ini kita akan bercakap tentang macam mana saya bertemu dengan bibik. Okey, satu hari tu saya pergi ke rumah ipar saya saya nampak dia tengah main-main kucing tau. Habis tu saya tanyalah ipar saya, siapa dia tu? Dan ipar saya mengatakan itu bibik dia yang terpaksa ditransferkan ke tempat lain kerana ibu dia yang dijaga oleh bibik dah meninggal dan diorang pun anak dah besar-besar, tak perlu nak ada bibik kat rumah. Jadi saya tak terfikir apa-apalah, cuma dengar cerita yang diorang kata bibik ni. Bibik itu pembantu rumah tangga siapa ke semua. So waktu pulang, dalam perjalanan pulang ke rumah, dalam kereta lah, saya tanya suami saya, "Bah, kalau kita ambil dia jadi bibik, okey tak?" Dia pun cakap, "Suka hati you lah, kalau you penat ambil lah." I pun apa lagi, teruslah telefon I punya ipar, I punya biras tu lah, tanya dia, "I nak ambil dia okey tak? Kasih I try berbual dengan si bibik." So saya pun berbual dengan bibik. Saya tengok dia macam, "Kau nak tak kerja dengan aku?" "Mau ma'am." Okey lah, saya tengok okey lah, dia nak, boleh lah. So malam tu juga saya terus cari ejen dia. Dan kita minta aturkan lah dia untuk ditransferkan pada saya. Dan seterusnya semua berjalan dengan lancar lah. Dalam pada itu saya tak tahu rupanya dalam diam-diam tu ada 3 orang lagi nakkan dia tau. Saya pun tak tahu apa sangatlah special budak ni. Tahu Nani, engkau apa yang bagusnya engkau ni sampai orang berebut? Tak tahu memang orang katanya ya okey lah kerjaan saya, tapi tak tahu lagi lah. Dan rasanya gimana saya kerja sama Mem. Apa kalau aku tak suka, siang-siang aku dah hantar kau balik ni. Pasal aku suka engkau bekerja dengan aku, sebab tu aku ambil engkau. Alhamdulillah lah, aku terpilih yang bagus. Alhamdulillah dapat kerjaan baik. Oh, yang ini ya, yang pakai jilbab kuning ini ya, orang Indonesia. Pemalas, siap kau buat menyesal lagi aku ambil engkau. Tapi kau baik, kau bagus, kau hormat aku. Aku pun dah kenal mak engkau. Kadang-kadang mak kau telefon, "Mem, terima kasih. Cakap, kau jangan risau, aku akan jaga anak engkau seperti anak aku sendiri." Aku selalu kata gitu. Masya Allah. Jadi aku tahu, aku percaya engkau ni adalah sebaik-baiknya orang. Makasih, Ya, Mem. ya, tak apa. Banyak. Memang kalau tak baik aku siap kau aku kerjakan. Main-main aja. Terima kasih Mem. Ya, inilah cerita kita macam mana saya kenal dia. Untung saya alhamdulillah dapat dia. Dia pun suka kan aku? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Mem. Ya.
korang semua tengoklah. Mate saya ni bukan saja dia pandai buat kerja rumah, pandai jaga budak, pandai kemas, pandai masak. Dia ada satu lagi kelebihan tau. Dia ni kuat. Tengok, kita dah suruh bawa troli, langsung dia tak nak bawa, tak nak dengar cakap orang. Aduh. Ni, biasa tolong angkat lah. Engkau ni Tak mau pakai troli mbaknya. batu juga ada kepala duduk. Sebelum ini, kita sering mendengar tenaga kerja Indonesia disiksa di Malaysia. Namun sekarang, sudah sangat jarang terjadi. Malaysia melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim mulai mengakui bahwa tenaga kerja Indonesia itu sangat spesial dan digandrungi oleh bos-bos lokal di Malaysia, yang bahkan melebihi pekerja masyarakat lokal Malaysia. Sekarang memang sudah berkurang ya TKI di karena Malaysia. Masyarakat lokal Malaysia memiliki gengsi yang cukup tinggi, walaupun mengalami kesulitan ekonomi. Ini terbukti dengan peningkatan tenaga kerja asal Malaysia yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga buruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi komitmen untuk memastikan isu perlindungan terhadap pekerja-pekerja dari Indonesia diberi keutamaan. Dalam sidang media bersama Presiden Indonesia Joko Widodo, Anwar menegaskan penyelesaian terhadap keselamatan pekerja-pekerja dari Indonesia harus menyeluruh. Anwar memberitahu kerajaan Malaysia juga berusaha untuk memastikan urusan kemasukan pekerja dari Indonesia dipermudahkan. Jadi kita insya-Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Dan saya harap kedua-dua menteri luar faham bahawa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka, dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun lalu 2022, soal cambuk itu sudah dihentikan. Tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela. Sebelumnya dicambuk ya, kalau ketangkep kati. Memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan, dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian soal digitalization unit ini sangat penting, kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Okey guys, tengok ni cara-cara pick blueberry. Ini orang Malaysia yang ada di Australia nih. Memang pick masuk ni. Berapa minit ni Federica? Lagi mati 20 detik. blueberry. Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan. Semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara? Dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara. Mengapa tidak? Bila kamu maju, kami yang susah. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Oke guys, demikian satu buah video dari Elite Group Indonesia Channel. Jangan lupa dikunjungi dan juga di subscribe ya. Satu video yang mengulas tentang keberadaan dari TKI Indonesia yang di Malaysia. Memang berbicara tentang tenaga kerja Indonesia di Malaysia sekarang ini memang sudah berkurang.
semenjak tahun 2022 kalau nggak salah. Dan TKI Indonesia lebih memilih ke negara-negara yang mungkin mereka nilai lebih besar gajinya daripada Malaysia. Sebenarnya kalau di Malaysia kita berbicara tentang peluang tenaga kerja, di sana sangat banyak sekali peluangnya. Akan tetapi sayang juga ternyata masyarakat tempatan Malaysia, dari tenaga kerja masyarakat tempatan Malaysia belum mampu mencukupi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia. Karena kebanyakan masyarakat Malaysia justru pergi ke negara-negara lain seperti Singapura, Australia, dan juga Korea untuk mencari pekerjaan yang mungkin mereka nilai juga lebih besar gajinya daripada di Malaysia. Inilah yang terjadi. Makanya tak heran setelah berkurangnya tenaga kerja Indonesia di Malaysia, sekarang ini banyak berbondong-bondong tenaga kerja dari Asia Selatan, terutama Bangladesh, Nepal, yang memenuhi Malaysia sekarang. Dan ini pun sekarang menjadi permasalahan serius juga di Malaysia. Isu-isu tentang warga asing yang sering membuat marah dari warga tempatan di sana. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.